Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas misteri kematian Mustafa Kemal Atatürk dan jasadnya tidak pernah diterima oleh bumi. Presiden Turki pertama Mustafa Kemal telah meninggal pada 10 November 1938 silam. Cerita meninggalnya mantan petinggi militer ini beredar di media sosial. Dalam cerita itu disebutkan bahwa Mustafa Kemal meninggal dengan cara yang mengenaskan. Dia disebut-sebut terserang penyakit kulit, jantung, dan darah tinggi. Mustafa Kemal adalah orang yang bertanggung jawab meruntuhkan Khalifah Islam Turki pada tahun 1924. H.S. Armstrong, salah seorang pembantu Mustafa Kemal, dalam bukunya yang berjudul Az-Zibbu al-Akbar atau Al-Hayah al-Qasah li-Takhiyah telah menulis, sesungguhnya Mustafa Kemal adalah keturunan Yahudi. Nenek moyangnya adalah Yahudi yang pindah dari Spanyol ke pelabuhan Salonika. Golongan Yahudi ini dinamakan dengan Yahudi Daunamah, yang terdiri dari 600 keluarga. Mereka mengaku beragama Islam hanya sebagai identitas, tetapi masih menganut agama Yahudi secara diam-diam. Ini diakui sendiri oleh bekas Presiden Israel Yitzhak Zivi dalam bukunya Daunamah diterbitkan tahun 1957. Mustafa Kemal mengubah ucapan Assalamualaikum menjadi Marhaban bikum atau selamat datang, melarang menggunakan busana Islam dan sebaliknya mewajibkan memakai pakaian ala barat. Dalam tempo beberapa tahun saja dia berhasil menghapuskan perayaan Hari Raya Idul Fitri dan Hari Raya Idul Adha, serta melarang kaum muslim menunaikan ibadah haji, melarang poligami dan melegalkan perkawinan wanita muslim dengan non-muslim. Mustafa Kemal juga membatalkan libur pada hari Jumat, melarang azan dalam bahasa Arab dan menggantikan dengan bahasa Turki. Tindakan yang dilakukan oleh Mustafa Kemal ini nyata sekali telah memisahkan budaya Turki dari akar agama Islam dan menghapuskan Islam sebagai agama resmi negara Turki. Mustafa Kemal berusaha keras untuk menghancurkan para penentangnya. Dia membakar majelis-majelis, menangkap para pimpinan majelis dan juga mengawasi para ulama. Mustafa Kemal pernah menegaskan bahwa negara tidak akan maju kalau rakyatnya tidak cenderung kepada pakaian modern. Dia menggalakkan minum arak secara terbuka, mengubah Al-Quran yang kemudian dicetak dalam bahasa Turki. Bahasa Turki sendiri diubah dengan membuang unsur-unsur Arab dan Parsi. Mustafa Kemal mengubah masjid besar Hagia Sophia menjadi gereja dan setengahnya museum, menutup masjid serta melarang salat berjamaah, menghapuskan kementerian wakaf dan membiarkan anak-anak yatim dan fakir miskin. Mustafa Kemal juga membatalkan undang-undang waris faraid secara Islam, menghapuskan penggunaan kalender Islam dan mengganti huruf Arab ke dalam huruf Latin. Mustafa Kemal menganggap dirinya Tuhan sama seperti Fir'aun. Ketika itu, ada seorang prajurit ditanya, "Siapa Tuhan dan di mana Tuhan tinggal?" Karena takut, prajurit tersebut menjawab, "Mustafa Kemal adalah Tuhan." Dia tersenyum dan bangga dengan jawaban yang diberikannya. Saat-saat menjelang kematiannya, Allah mendatangkan kepadanya beberapa penyakit yang membuatnya tersiksa dan tak dapat menanggung azab yang Allah berikan di dunia. Di antaranya penyakit kulit, di mana dia merasa gatal-gatal di sekujur tubuhnya. Dia juga menderita penyakit jantung dan darah tinggi. Kemudian rasa panas sepanjang hari. Dia pernah merasa sejuk sehingga pompa air dikerahkan untuk menyiram rumahnya selama 24 jam. Mustafa Kemal juga menyuruh para pembantunya untuk meletakkan kantong-kantong es di dalam selimut untuk membuatnya sejuk. Maha suci Allah.
Walau telah berusaha keras, tidak ada yang dapat mereka lakukan untuk mengusir rasa panas itu. Oleh karena tidak tahan dengan panas yang dirasakan, dia menjerit sangat keras sehingga seluruh istana mendengarnya. Karena tidak tahan mendengar jeritan, para pembantunya membawa Mustafa Kamal ke tengah lautan dan diletakkan dalam kapal dengan harapan beliau akan merasa sejuk. Maha besar Allah, panasnya tak juga hilang. Pada 26 September 1938, dia pingsan selama 48 jam. Disebabkan panas yang dirasakannya dan kemudian sadar tetapi dia hilang ingatan. Pada tanggal 9 November 1938, dia pingsan sekali lagi selama 36 jam dan akhirnya meninggal dunia. Ketika itu, tidak ada yang mau mengurus jenazahnya sesuai syariah. Mayatnya diawetkan selama 9 hari dan 9 malam. Sehingga adik perempuannya datang meminta ulama-ulama Turki untuk membandingkannya, mengafankannya, dan mensalatkannya. Tidak cukup sampai di situ, Allah tunjukkan lagi azab ketika mayatnya akan dimakamkan. Sewaktu mayatnya hendak ditanam, tanah tidak menerimanya. Karena tidak diterima tanah, mayatnya diawetkan sekali lagi dan dimasukkan ke dalam museum yang diberi nama etnografi selama 15 tahun hingga tahun 1953. Selama 15 tahun, mayatnya hendak dikuburkan kembali. Tapi Allah Maha Agung, bumi sekali lagi tak menerimanya. Sampai akhirnya mayat Mustafa Kamal dibawa ke satu bukit dan disimpan dalam celah-celah marmer seberat 44 ton. Lebih menyedihkan lagi, ulama-ulama yang sejaman dengan Mustafa Kamal mengatakan bahwa jangankan bumi Turki, seluruh bumi Allah tidak akan dapat menerimanya. Itulah kisah misteri kematian Mustafa Kemal, mantan Presiden Turki. Koreksi di bawah jika ada kesalahan penyebutan atau apapun itu. Dan sampai bertemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.